Karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Pastinya kami tidak akan lagi memberikan kompromi sedikit pun terhadap perkara ini, khususnya kepada Joko Widodo, untuk menimbulkan segala hal yang mungkin bisa berdampak kepada Joko Widodo, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk kontestasi dia sebagai orang yang akan diberikan jaket PSI. Jumat pagi 19 Juni 2026, atmosfer politik dan hukum tanah air mendadak membara. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan resmi ditahan. Langkah agresif kepolisian ini langsung memantik reaksi keras dan perlawanan total dari kubu Roy Suryo. Pernyataan perang terbuka secara hukum resmi dideklarasikan oleh Ahmad Kozinudin, kuasa hukum Roy Suryo. Dengan nada bergetar melontarkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, ini kasus bukanlah kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kasus dalam ranah mala in prohibita, sesuatu yang dilarang saja. Tetapi jangan lupa, ini masih debatable karena konstitusi mengatakan ada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kelima, yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan juga Mas Roy adalah meneliti sebuah dokumen publik, dokumen yang pernah digunakan untuk pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak ada salahnya. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik mengatakan itu dokumen publik, putusan KIP, ya, Komisi Informasi Publik, juga mengatakan itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik tidak dibutuhkan permisi, tidak dibutuhkan semacam kulonwon kalau untuk melakukan penelitiannya. Kalau tindakan penahanan diambil, maka lagi-lagi saya konfirmasi, hukum di negeri ini memang sudah tidak lagi tunduk pada norma dan aturan, tetapi tunduk pada atensi dan atensi politik saudara Joko Widodo. Saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo, saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini, atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini, TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalnya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Yusril di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi. Jadi saya mau katakan nanti kalau kasus ini ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat, saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Karena apa? Kalau sampai ditahan berarti saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun alasan untuk kita memberikan dukungan, apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Tadi juga Bang Kozin bilang bahwa dengan penangkapan Roy dan juga Tifa ini Anda menyatakan perang terbuka secara hukum. Ini maksudnya apa, Bung Kozin? Maksudnya kami tidak akan lagi memberikan kompromi sedikit pun terhadap perkara ini, khususnya kepada Joko Widodo, untuk menimbulkan segala hal yang mungkin bisa berdampak kepada Joko Widodo, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk kontestasi dia sebagai orang yang akan diberikan jaket PSI. Kami akan juga masuk ke sana. Kenapa demikian? Karena tadi kalau dikatakan kami kebal hukum, tidak ada kekebalan kami. Justru saudara Joko Widodo kebal hukum karena dilaporkan
dilaporkan ke Barreskrim, dihentikan kasusnya, sedangkan klien kami langsung dilaporkan, langsung ya jadi tersangka dan hari ini ditangkap oleh Polda. Jadi di mana kebal hukumnya kami? Justru saudara Joko Widodo yang kebal hukum. Kenapa kasusnya dihentikan pada Dumas, sementara dalam proses penyelidikan tidak ada Dumas itu dihentikan, yang ada penyidikan dengan SP3. Sebaliknya kalau kita bicara tentang penegakan hukum, tidak ada satupun pasal KUHP, apalagi yang baru. Makanya sekarang tidak ada memamerkan tersangka dengan baju orange. Kenapa di KUHP baru nggak boleh diatur itu? Ini namanya apa? Sudah melakukan justifikasi terhadap orang yang baru tersangka padahal belum terbukti apakah dia bersalah dengan kasusnya. Sehingga tapi framingnya itu seolah ini penjahat pakai baju oranye, dan itu yang diinginkan oleh sehingga Anda dengan lantang menyatakan perang terbuka secara hukum dengan kubu Joko Widodo. Tanggapan Anda, Bung Haji? Kalau dia mengatakan dan memprovokasi perang terbuka, ini menimbulkan bahwasanya Bung Khozinuddin ini tidak cakap dalam beracara itu. Ya, dia selalu menonjolkan yang namanya adalah emosional, ya, personal. Kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara tentang hukum, patuhilah hukum itu, ya. Tidak semerta-merta mengatakan kita akan berperang. Kata-kata berperang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Bukankah kubu Roy Suryo juga sudah patuh dengan hukum, ikut ditangkap, kemudian sekarang juga sudah ya, mengikuti prosesnya? Harusnya mereka itu ya setelah ditangkap itu pakailah rompi orange itu. Kenapa ditenteng? Karena semuanya juga pakai rompi orange. Jadi lebih kepada menggunakan rompi orange menurut Anda ya? Dan catatan lagi yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, mempermalukan. Apa yang dipermalukan? Mereka itu mempermalukan dirinya sendiri karena melakukan hal-hal seperti itu. Coba 1 tahun penuh narasi-narasi kebencian yang terus diglorifikasikan, narasi-narasi yang menurut saya itu narasi-narasi sesat, ya, yang ingin mempengaruhi publik untuk mendukung dia. Yang sekarang publik sudah cerdas, penilaiannya seperti apa? Bayangkan, yang namanya aparat penegak hukum itu pun di-downgrade. Baik. Petugas-petugas itu pun juga diperolok-olok. Oke, tahan dulu Bung Andi. Petinggi pun diperolok-olok. Ini berbahaya buat ke depan nantinya. Nah, kalau kita lihat ini ada 94 saksi yang sudah diperiksa, 26 ahli yang juga sudah diperiksa. Bung Kozin, melihat Anda ketidakadilan seperti apa yang menurut Anda? Dan kalau seandainya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sudah ditangkap, menurut Anda apakah ini bisa dikatakan akhir dari kasus ijazah Jokowi? Oh, masih jauh karena ini bukan pembuktian, ini bukan vonis. Polda juga menyatakan ini adalah bagian dari rangkaian proses, bukan vonis. Dan penangkapan ini tidak menunjukkan Jokowi itu ijazahnya asli, tidak, belum ada proses terhadap itu. Verifikasinya masih nanti di persidangan, otorisasinya nanti melalui putusan pengadilan. Dan hari ini kita dipertontonkan dengan suatu tindakan yang tidak memiliki basis hukum. Misalnya diberi rompi orange, mana dasar KUHP-nya? Yang kedua tadi bicara tentang menolak, kalau tidak ada dasarnya memang harus ditolak. Dan kalau kita bicara tentang perang hukum, kita bicara basis moral. Masih bermoral saya menggunakan ungkapan perang hukum, dan itu bagian dari ungkapan yang kita menunjukkan ingin melawan secara hukum. Bagaimana dengan bakar kejaksaan? Akan diduduki, apakah punya moral? Sekarang kita mau bicara moral pada orang yang nir etika, nir moral, yang mereka sendiri secara telanjang menunjukkan mereka tidak punya kapasitas moral, apalagi bicara tentang moral. Dan kalau kita bicara hukum, hukum itu adalah apa yang tertulis, dasarnya mana? Kalau ada dasar di KUHP, seorang tersangka wajib pakai ya rompi orange, saya persilahkan, bahwa kan nggak ada. Dan itu yang kemudian tendensi, ada yang boleh dipakai, ada yang enggak. Meskipun pakai ataupun tidak menggunakan rompi orange, tetap polisi juga sudah menahan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan di tengah proses hukum yang berjalan, muncul tudingan baru dari kubu tersangka yang menilai langkah polisi syarat kepentingan dan diduga sebagai pesanan. Sebelumnya, Refli Harun selaku kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa menengarai penangkapan terhadap kliennya bukan semata-mata persoalan hukum. Pernyataan itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Namun, Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses yang dilakukan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa berjalan sesuai aturan hukum setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Iman menjelaskan penangkapan dilakukan sebagai bagian dari proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Tak hanya itu, penyidik juga akan melakukan konfirmasi terhadap seluruh barang bukti yang akan diserahkan kepada jaksa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap barang bukti yang tercatat benar-benar
sesuai dengan hasil penyidikan. Di tengah sorotan publik, Iman menegaskan bahwa hak-hak tersangka tetap dijamin sesuai ketentuan KUHP dan standar operasional penyidikan. Bahkan keluarga maupun kuasa hukum diberi ruang untuk menguji tindakan penyidik melalui mekanisme pra-peradilan apabila merasa ada prosedur yang tidak tepat. Dengan penegasan tersebut, Polda Metro Jaya memastikan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan tindakan di luar prosedur, melainkan sebagian dari tahapan hukum setelah perkara ijazah. Pak Jokowi dinyatakan siap untuk dibawa ke meja persidangan.